warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat kelas 4? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilahkan. Selesai. Sahabat kelas 4, hari ini kita akan belajar tentang cita-cita dari tokoh pada zaman kerajaan. Perhatikan dengan seksama gambar di atas. Tahukah kamu siapakah tokoh yang terdapat dalam gambar tersebut? Ya, tokoh tersebut adalah patih kerajaan Majapahit bernama Gajah Mada. Patih Gajah Mada merupakan seorang tokoh besar yang mempunyai cita-cita sangat besar, yaitu mempersatukan pulau-pulau dan kerajaan-kerajaan yang ada saat itu menjadi satu Nusantara. Cita-cita besar Patih Gajah Mada. Gajah Mada diperkirakan lahir pada awal abad ke-14 di lembah Sungai Brantas di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Ia berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan keluarga kaya ataupun bangsawan. Sejak kecil, ia memiliki bakat kepemimpinan yang sangat kuat melebihi orang-orang sebayanya di masanya. Konon, dia terus menempa dirinya agar dapat masuk ke lingkungan pasukan kerajaan. Gajah Mada yang memiliki arti gajah yang cerdas, tangkas, dan energik. Memulai pekerjaan sebagai anggota prajurit Bayangkara. Karena kemampuannya, ia pun diangkat menjadi kepala prajurit Bayangkara dengan tugas memimpin pasukan pengamanan dan pengawal raja. Pengabdian Gajah Mada pada kerajaan dimulai pada masa pemerintahan Raja Jayanegara tahun 1309 sampai dengan 1328. Berkat kerja keras dan kepemimpinan yang hebat, Gajah Mada menjadi seorang patih kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Tribhuwana Tunggadewi Jayawisnuwardhani. Pada saat hendak dilantik menjadi patih, Gajah Mada membuat janji yang sangat terkenal hingga kini. Sebutan ikrar atau janji yang dikenal dengan nama Sumpah Palapa. Ia berjanji tidak ingin menikmati buah palapa kecuali dapat mempersatukan daerah-daerah seperti Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Semenanjung, Dompu, Bali, Sunda, Palembang, Tasik. Tasik ini Singapura ya. Janji atau ikrar yang ia upayakan untuk terwujud dengan menyatukan wilayah tersebut menjadi wilayah Nusantara. Saat itu wilayah Nusantara lebih luas dari wilayah negara Indonesia saat ini. Saat itu wilayah Nusantara meliputi seluruh Semenanjung Melayu, Malaysia dan Singapura, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Bali, Maluku, Papua, hingga wilayah Darwin, Australia ya, Darwin. Nah, selanjutnya kita tuliskan peta pikiran mengenai kehidupan Gajah Mada. Mulai dari asal-usul. Asal-usulnya tadi bagaimana? Ya, berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan keluarga kaya ataupun bangsawan. Kemudian perjalanan karirnya mulai dari anggota prajurit Bayangkara, kemudian diangkat menjadi kepala prajurit Bayangkara dengan tugas memimpin pasukan pengamanan dan pengawal raja. Karena prestasinya bagus, akhirnya beliau diangkat sebagai patih. Dan cita-citanya ya menyatukan wilayah menjadi wilayah Nusantara. Sikapnya pantang menyerah, ulet dan pemberani. Nah, selanjutnya kita bahas tugas kelompok ya yang ada di buku tema. Dimulai dari ini kelompok, bentuklah kelompok yang terdiri atas 3 orang. Cari informasi dari 2 teman sekolahmu tentang suku atau asal daerah mereka. Kemudian dicari gambarnya ya sebanyak-banyaknya mengenai suku tersebut. Nah, ini contoh alternatifnya, cara mengerjakannya itu demikian. Nah, misalnya Dinda asal daerah Jakarta ya. Kemudian bahasa daerahnya mesti bahasa Betawi, pakaian adatnya pakaian adat Abang dan None, rumah adatnya ya rumah kebaya. Kemudian kebiasaan adat ya
yakni mengajarkan seni bela diri silat mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Nyambat, yakni kebiasaan turun-temurun mengajak orang lain gotong royong dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Contoh yang lain namanya cari misalnya, asal daerah Bangka, bahasa daerahnya Melayu Bangka. Pakaiannya aisan gede, rumah adatnya rumah rakit, rumah limas. Kebiasaan adatnya, ini ada kebiasaan adat nganggung 1000 dulang ya. Tradisi ini adalah warisan budaya yang telah turun-temurun untuk mengingat kebiasaan nenek moyang makan dulang bersama. Makan berdulang merupakan tradisi adat istiadat makan bersama tanpa memandang status sosial dari masyarakat yang mengikuti tradisi di pulau. Nah, itu tadi contoh alternatif mengerjakan tugas kelompoknya ya. Nah, ini bisa di pause dulu kalau mau dicatat. Nah, selanjutnya bisa kita simpulkan, meskipun kita berbeda suku bangsa dan budaya, justru itu merupakan kekayaan yang harus dilestarikan dengan persatuan menjadikan bangsa kita itu kuat. Nah, sekian kegiatan pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya soal latihan bisa dikerjakan pada kolom deskripsi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.